Oke, kita mulai. Asal jangan on cam, Mas. Oh, padahal nggak berani on cam nih ya. Oke, nggak apa-apa lah. Mungkin lagi ada banyak sesuatu di sana ruangan masing-masing. Ya, kita mulai dari nomor satu. Buktikan bahwa untuk setiap bilangan asli n berlaku sigma batas bawah 1 batas atas n 3 kurang 2 sama dengan setengah 3n kuadrat kurang n. Di ya. Jadi untuk bentuk sigma ini pasti sudah pada tahu kan ya. Ini sebenarnya series dalam bentuk singkat. Nah, 3 kurang 2 kan berarti dimulai dari angka 1 terus 4, 7 dan seterusnya. Sampai 3n kurang 2. Nah, itu sama dengan 3n kuadrat kurang n. Pertama kita tunjukkan bahwa P1 benar. Kita coba masukkan angka 1. Ini dia 1 itu sama dengan berapa? 3n kuadrat. Berarti 3 kali 1 kuadrat kurangi n kurangi 1 dibagi 2. Nah, jadi kita udah bisa menunjukkan untuk P1 benar itu sama-sama 1. Jelas benar. Sekarang kita asumsikan bahwa PK benar. Itu bentuk series ini. Sebentar. Nah, bentuk series itu tadi 1 tambah 4 tambah 7 tambah 3k kurang 2 sama dengan 3k kuadrat kurang k bagi 2. Ini akan ditunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar. Karena kita tambahkan di bentuk series ini ditambahkan 3k tambah 1 dikurangi 2. Ini kita kasih tanda kurung ya, karena nanti dia akan dikalikan sebar sama dengan 3 dari k tambah 1 ini dikuadratkan dikurangi k tambah 1 dibagi 2. Nah, bentuk series ini kan dia diasumsikan itu sama dengan ini kan 3k kuadrat kurang k dibagi 2. Lalu kita ganti ini series ini, baru kita tambahkan hasil ini tadi, dan dia dikalikan SCTV ya, 1 untuk semua, disebarkan 3k tambah 3 kurang 2 jadi 3k tambah 1 itu sama dengan 3 dalam kurung. Nah, ini ingat ya, dalam aljabar itu kan untuk kuadrat sebentar belum muncul. Jadi gini, ini kenapa ini? Butuh kesabaran ya, sorry agak berat karena ini rekam layar sama Google Meet bersamaan. A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat. Belum muncul. A kuadrat. Kenapa nih? Oke, sebentar ya, sabar-sabar, ini butuh kesabaran memang untuk kita melakukan 2 aktivitas sekaligus, Google Meet sama rekam layar, jadi kesana agak berat gitu. Ditambah 2AB ditambah B kuadrat sehingga kuadrat dari K tambah 1 berarti kan K kuadrat ditambah 2 kali K kali 1 berarti sama saja 2K, ditambahkan 1 kuadrat berarti ya 1. Terus kita kurangi K atau sudah ini kita sebarkan ya SCTV. Oke. Jadi kurang K kurang 1. Terus untuk yang ini kita samakan penyebutnya, itu sama-sama penyebutnya 2 jadi 3K
kuadrat kurang K ditambah, nah ini kita kalikan 2 jadi 6K tambah 2 sama dengan, nah ini kita sebarkan ya, kita sebarkan menjadi 3K kuadrat tambah 6K tambah 3 kurang K kurang 1. Ini ada sama-sama 2, terus sama-sama dibagi 2, terus kita bisa coret kita coret, ntar kita kasih warna merah biar kelihatan coretannya. Oke, ya, kita coret jadi dia hilang karena sama-sama dibagi 2, kita bisa coret. Terus kita hitung ini, jadi 3K kuadrat tambah 5K tambah 2 ini juga ternyata sama 3K kuadrat tambah 5K tambah 2, jadi dia ruas kiri sama ruas kanan udah sama, jadi terbukti kebenarannya. Sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Paham insya Allah. Udah pada paham nih ya. Kalau udah pada paham, kita bisa lanjut ke nomor 2. Itu mas 2 kan penyebut, nah itu boleh dicoret kah? Boleh. Jadi kalau misalkan, jadi boleh dicoret kalau misalkan ada suatu persamaan itu kanan kirinya itu sama, kita bisa mencoret ya, kayak itu tadi kan dia sama-sama dibagi 2 kan ya, kita bisa coret bagi 2-nya sehingga dia hilang. Kita boleh saja mencoretnya gitu. Coba gimana caranya biar bisa sama antara kanan sama ruas kiri. Dia memang memungkinkan untuk dicoret sih kalau kita lihat. Ada lagi sama aja, sama-sama dikali 2 di setiap ruas kan ya. Iya, jadi sama aja gitu. Mau kita kali 2 setiap ruasnya atau kita coret langsung juga bisa. Sekarang lanjut ke nomor 2. Nomor 2, 1 dibagi 1 kali 3 ditambah 1 per 3 kali 5 tambah ya. Oke mas, paham, arigato, sayo. Ini ada series ya. Sampai ada series, dia sampai 1 per 2n kurang 1 dikali 2n tambah 1. Itu hasilnya sama dengan n dibagi 2n tambah 1. Terus saya bilang asli n. Sekarang pertama kita bisa menunjukkan bahwa P1 benar. Kita coba masukkan angka 1. Karena dia, kita bisa lihat untuk angka satuan dia 1 dibagi 1 kali 3. Terus sedangkan untuk yang ini dia kan n dibagi 2 n tambah 1, berarti 1 dibagi 2 kali 1 tambah 1. Ya, dia hasilnya sepertiga sama dengan sepertiga. Jadi dia sudah benar ya, mana dia sama-sama sepertiga, sudah jelas benar. Sekarang kita asumsikan PK benar. Dia bentuk series ini kita asumsikan ini benar seriesnya. 1 per 1 kali 3 tambah terus sampai 1 per 2 per 1 kali 2 kali tambah 1 sama dengan K dibagi 2K tambah 1. Lalu kita mencoba menunjukkan PK tambah 1 benar. Nah tentunya di sini kita akan menambahkan, tunggu sebentar. Kayak ada yang kurang di sini. Oke, sebentar. Ini kenapa nggak mau diklik nih? Nggak mau diklik. Klik. Kenapa lagi ini? Nggak mau diklik. Ya sabar ini emang ya, harap maklum. Emang agak berat sih kalau kita itu rekam layar sambil Google Meet, emang berat. Diharap bersabar ya.
nggak mau diklik gimana nih, kok nggak mau diklik. Duh, ini kenapa lagi ini ya. Yo ayo 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 Duh, kenapa kok nggak mau diklik. Terus sebenarnya ada ini loh, 1 dibagi 2k kurang 1 dikali 2k tambah 1 sebenarnya di sini. Ini kira-kira pada sabar gak mau nunggu ini mau diklik, atau kita anggap aja ini ada tapi dia nggak kelihatan. Aduh, emang agak lain sih. Terus juga mau diklik gini tiba-tiba banget gitu. Terus sebentar mau berhenti share screen dulu, coba nyobain ngeklik. Mau nih. Bentar ya, sebentar. Ini kita tambahkan ini. Akhirnya mau diklik juga. Share screennya. Berarti mau 3 aktivitas sekaligus, berarti dia Google Meet ditambah rekam layar ditambah bagi layar, jadinya berat. Oh, ngapain lagi kok nggak mau? Masih berat kah atau gimana ceritanya ini? Oke. Bagi layar lagi ya. Berbagi lagi. Dia emang lagi berat. Nah, di sini kita bisa lebih enak lah lihatnya. Ini series yang tadi kita tambahkan ini pola untuk k tambah 1. Jadi di sini 2 dalam kurung k tambah 1 dikurangi 2 dalam kurung k tambah 1 tambah 1. Oke. Di sini k-nya kita ganti k tambah 1. Terus bawahnya, nah series ini kan dia diasumsikan sama dengan ini kan ruas kanannya di sini. Kita ganti jadi k dibagi 2 k tambah 1. Terus kita tambahkan 1 per 2k tambah 1 dikali 2k tambah 3 sama dengan k tambah 1 dibagi 2k tambah 3. Ingat ya, kita SCTV, jadi ini 2k tambah 2 tambah 1 bagi 2k tambah 3 ya. Ya, ini kenapa nih yang angkat tangan ini? Ya Najib. Ya Najib. Mas mau tanya mas, lihat Screen yang screennya ini. tadi mas. Kenapa? Iya, yang itu kok yang bawahnya bisa jadi k per 2k plus 1 dari mana mas? Yang mana ya? Yang itu Ini. sampingnya kursor mas. Nah itu Ini kan bawahnya. ini loh. Dia ruas kanan dari persamaan ini. Ini series, ini ruas kanannya. Terus kan kita mengasumsikan ini sama kan, antara ruas kanan sama ruas kiri. Akhirnya kita bisa ganti. Kita ganti ini menjadi k dibagi 2 k tambah 1. Gimana? Ini mudeng apa mubeng ini? Mubeng. Mubeng. Ya, barangnya komedi putar nih, jadi mubeng-mubeng ya. Kayak pusingnya masih kerasa, betul udah berapa hari kan komedi putarnya. Masih kerasa kelanjut ya. Iya Malah sampai lanjutin aja komedi mas. putar lagi. Kayak kita sudah mendapatkan bentuk ini ya. Ada 2k tambah 1, 2k tambah 3. Samina mina waka 2k 2k Samina mina 2k tambah 1. This time for Africa. Nah, ini k tambah 1, 2k tambah 3. Terus kita samakan penyebutnya di sini. Ini kan 2k tambah 1, ini 2k tambah 1 kali 2k tambah 3. Kita buat penyebutnya sama. Jadi 2k tambah 1 kali 2k tambah 3. Kita cukup bikin gini aja. Nah, k yang di sini kita kalikan dengan 2k tambah 3. Untuk apa itu? Agar perbandingannya tetap ya kan. Kan rumusnya apa? Mencari pembilang tuh. Penyebut
dibagi penyebut dikali pembilang, itu untuk mencari pembilang. Penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. K dikali 2K tambah 3 tambah 1, ini satu kan tetap gini, ininya tetap. Nah, ada yang menarik nih, kita bisa mencoret lagi di sini. Coret-coret. Dia sama-sama dibagi 2K tambah 3. Kita coret. Kita kasih warna merah ya biar kelihatan gitu. Kok mah tepi jurang gini ya, pinggir jurang. Oke. Coretannya merah ya biar dia kelihatan coretan. Kalau biru kadang kurang jelas nanti ya, asli masih biru. Di sini karena sama-sama dibagi 2 tambah 3, kita coret-coret sehingga ini menjadi penyebutnya 2K tambah 1. Ini karena dia penyebutnya hilang nih, jadi dia cuma cukup kita tulis gini aja, K tambah 1. Terus kita kalikan sebar ya, 2K kuadrat tambah 3K tambah 1. Ini dibagi 2K tambah 1. Terus kita bisa faktorkan ini menjadi 2K tambah 1 dikali K tambah 1 dibagi 2K tambah 1 sama dengan K tambah 1. Kita bisa coret-coret lagi ini. Nah, apa ini aja yang di copy ya. Di copy aja. Coret. Geser, geser, geser. Ayo geser, ayo geser. Nah, ini. Kita coret-coret. Jadi K tambah 1 sama dengan K tambah 1. Sehingga terbukti kebenarannya. Gimana sampai di sini? Paham atau ada yang mau ditanyakan? Alhamdulillah Udah pada paham, paham Mas. ya? Oke, tadi dia angkat tangan. Mau tanya apa? Angkat tangan tadi. Kayak ada angkat tangan apa enggak jadi angkat tangan nih ceritanya? Atau gimana? Oke, paham Mas ya. Oh, salah 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 pencet pencet. Mas, salah pencet. Ya udah kalau Maaf. salah pencet. Berarti udah pada paham nih. Kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Oke, nomor 3 ini panjang nih. It is so complicated. Udah paham. Nomor 3 nih, it is so complicated ya. Di sini. Untuk semua bilangan asli. Ya. Untuk semua bilangan asli n berlaku sigma k sama 1 dari 1 sampai n k pangkat 3 sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai n atau k terus dikuadratkan. Masih ingat ya nih yang bentuk sigma ini ya? Bentuk sigma. Di sigma ini sebenarnya kayak untuk mempersingkat suatu series ya. Masih oke masih. Di sigma ini sebagai untuk mempersingkat bentuk series gitu ya. Jadi dia sebenarnya series tapi disingkat bentuknya jadi sigma gini. Ini sigma besar, nanti jangan sampai salah kalau ada lambang sigma kecil itu beda lagi. Ini sigma besar. Ya, jadi bentuk series tapi disingkat. Nah, di dalam catatan legendaris, yes, notasi sigma masih ada catatannya. Jadi ini sebenarnya series yang disingkat. Ini kelihatan dari nggak kelihatan ya kayaknya terlalu jauh nih jaraknya. Oke lah. Ya, gitu ya. Jadi kita bisa ubah ke bentuk seriesnya. Nah, jadi 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 tambah 3 pangkat 3 sampai K tambah 3 itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai K dikuadratkan. Yang pertama, kita tunjukkan bahwa P1 benar. Nah, P1 dia 1 pangkat 3 itu sama dengan dia satuan 1 terus dipangkatkan 2 jadi 1 pangkat 2. Dia ekuivalen dengan 1 sama dengan 1, jadi udah jelas benarnya. Setelah itu kita asumsikan PK benar untuk suatu bilangan asli N. Jadi kita asumsikan benar, jadi 1 pangkat 3 sampai K pangkat 3 itu sama dengan 1 ditambahkan sampai K terus dikuadratkan.
Nah, kita bisa tambahkan ini ya, pola setelahnya itu K tambah 1 dipangkatkan 3. Tambahkan polanya, terus di sini kita juga tambahkan ini K tambah 1 terus kita kuadratkan. Oke, ini kita bahas dulu yang ruas kiri dulu. Ini kan dia ada series 1 pangkat 3 sampai K pangkat 3. Nah, di sini kita mengasumsikan bahwa itu sama dengan 1 ditambahkan sampai K terus dikuadratkan. Jadi kita ubah bentuknya. Ini tetap gini ya, K tambah 1 K tambah 1 dipangkatkan 3. Terus di sini kita ingat ya untuk apa dalam aljabar yang tadi, A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Kita misalkan ini A dan ini B. Di A kuadrat berarti ini A kuadrat terus ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Di sini ada yang menarik kita, karena berarti dia sama-sama ditambahkan dengan 1 tambah K sampai K dikuadratkan, dia sama-sama ada, jadi kita bisa mencoret, bisa coret-coret kita bisa coret ya, sehingga menjadi K tambah 1 dipangkatkan 3 sama dengan 2 dalam kurung 1 sampai K dikali K tambah 1 tambah K tambah 1 kuadrat. Terus kita pindah ruas, ada penjumlahan, berarti kalau pindah ruas menjadi pengurangan, yaitu K tambah 1 dipangkatkan 3 dikurangi K tambah 1 dikuadratkan. Oke. Dan ini bentuk masih tetap gini ya, 2 kali seri 1 sampai K dikali K tambah 1. Terus kita pindah ruas lagi, ini perkalian maka menjadi pembagian, kita tambahkan dibagi 2 dalam kurung K tambah 1 sama dengan 1 sampai K. Nah, ini kita menggunakan sifat eksponensial, yang mana sebentar oke. Kelihatan ya ini ya, geser dikit biar gak nutupi. Oke, kita eksponensial, sifat eksponensial, yang mana ini kan misalkan ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, itu sama dengan sebentar ya, masih lodong terus nih, A pangkat N kurang M. Di sini sebenarnya ada ya, sebenarnya dia ada pangkat 1 di sini tapi dia nggak kelihatan, ada pangkat 1. Nah, berdasarkan sifat eksponensial kita bisa menghapus ini ya, dia terus ini dia pangkat 3 berarti jadi pangkat 2 kan, dikurangi 1. Terus ini pangkat 2 berarti dikurangi 1 jadi pangkat 1. Sehingga jadi K tambah 1 pangkat 2 dikurangi K tambah 1 terus dibagi 2 sama dengan series dari 1 sampai K. Terus kita tuker ya posisinya karena ini sifat komutatif ya, kita tuker posisi dulu. Nah, terus di sini ada pemfaktoran aljabar gitu, kita faktorkan, dimana untuk sebentar yuk geser.
malah ini sih, ini loh malah kesini. Ya sebentar ya. Kita geser dulu sebentar. Kita bagi layar lagi. Dia emang kadang kayak gitu kita harus stop share screen dulu untuk meringankan. Nah, 3 aktivitas bersamaan itu memang berat. Oke, kita pemfaktoran semacam ini. Misalkan ada x kuadrat kurang x, ya. Pemfaktoran aljabar x kuadrat kurang x, itu kan dia sama dengan x dikali dengan x kurang 1. Nah, di sini dia butuhkan k tambah 1, kita misalkan dia jadi x gitu, berarti kan k tambah 1 dikalikan dengan k tambah 1 dikurang 1. Terus setelah kita hitung berarti kan dia sama saja dengan k ya kan, karena dia sama-sama, kita tambah 1 kurang 1 berarti tidak sama saja k. Terus sifat komutatif, jadi 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai k itu sama dengan k dikali k tambah 1 dibagi 2. Nah ini memang nomor 3 ini memang lebih tebal dari yang lainnya, makanya kayak kalau Tenggo sih enggak sih, Tenggo kan ratusan lapis, ini enggak sampai ratusan lah, dia mungkin lebih mirip dengan Roma Sandwichi, biskuit yang tebel ya. Tebel, makanya kalau kita lihat kayak Roma Sandwichi ini kan sebenarnya dia masih bagian dari ini kan PK tambah 1, tapi kita harus membuat ya, waduh, tenang, harap tenang, ada ujian Roma Sandwichi. Itu loh Roma Sandwich itu loh yang tebel tuh loh, yang tebel itu. Lanjutan nomor 3, jadi kita membuat pembuktian lagi, padahal ini dan pembuktian ini dia masih bagian dari PK tambah 1-nya yang ini. Nah sebentar, kok lodongnya gini ya, dia masih menjadi bagian dari PK tambah 1 ini. Ya ada kayak tebel kayak Roma Sandwich. Kalau ini apa itu biskuitnya, ini berarti ya isinya itu tadi, krimnya itu yang tebel. Roma Sandwich tebel. Panjang itu ya guys ya. Oh ya, memang panjang sih ini. Sekarang PN menyatakan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai N sama dengan N kali N tambah 1 dibagi 2. Pertama kita tunjukkan bahwa P1 itu benar. Kita masukkan 1 sama dengan 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. 1 kali 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi 1 sama dengan 1 berarti dia udah jelas benar. Sekarang diasumsikan PK benar itu suatu bilangan asli K. Di 1 tambah 2 terusnya sampai K itu sama dengan K dikali K tambah 1 dibagi 2. Nah akan ditunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai K. Nah kita tambahkan ya, K tambah 1 itu sama dengan K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1 dibagi 2. Terus ini kita substitusikan ya, menjadi K dikali K tambah 1 dibagi 2 tambah K tambah 1 dengan K tambah 1 dikali K tambah 2 dibagi 2. Oke, terus kita menyamakan penyebut, jadi ini tetap ya. Terus yang ini kita kalikan 2. Sini kan dia sama-sama dibagi 2, kita bisa coret-coret. Coret.
jadi hilang per 2. Nah di sini kan dia sama-sama K tambah 1, dia K tambah 1 juga. Terus kita faktorkan, berarti dia sama saja dengan K tambah 2 kan. Ini K, ini 2. Kita faktorkan. Ini dia sifat distributif ya. Dia menjadi K tambah 2. Jadi K tambah 1 dikalikan K tambah 2 sama dengan K tambah 1 dikalikan K tambah 2. Di sini ruas kiri dan ruas kanan sudah sama, jadi terbukti. Ini dia pembuktian, ini dia masih bagian dari itu PK tambah 1. Di berarti ini biskuitnya, berarti ini kan krimnya itu ya, rumah sandwich. Oke, gimana? Sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Atau bingung mau nanya apa gitu? Ya kalau udah pada paham, kita bisa lanjut ke nomor 4 gimana nih? Oke, paham mas, ya udah pada paham ya. Secara distributifnya, nah gini. Mas kenapa K yang di K tambah 1 hilang? Tuh K yang mana tuh yang hilang? Terjadi yang akhir itu kenapa mas? Kan kita faktorkan ya. Dia sama-sama K tambah 1 kan di sini. Yang satunya dia dikalikan dengan K, yang satunya dikalikan dengan 2. Kita bisa memfaktorkan menjadi K tambah 1 dikalikan K ditambah 2. Ya gimana? Udah paham atau belum? K hilang. Sebenarnya dia nggak hilang sih. Dia ini sifat distributif ya. Kan gini deh. A dikali B tambah C itu sama dengan A kali B ditambah A kali C. Kita misalkan K tambah 1 ini kita misalkan sebagai A, sedangkan K ini sebagai B dan 2 ini sebagai C. Itu gimana? Paham nggak nih? Ini sifat distributif. Ya ada apa lagi? Nah, paham mas, itu dikali ya. Iya jadi ini dikali ya. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Tahu pada sudah nih? Untuk nomor 3 ini. Oke. Sudah, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini ada 2 bagian ya. Ini jadi soalnya beranak nomor 4 ini ya. Bentar mas, tak lihat lagi dulu. Oh nomor 3 yang ini ya. Nah, dah lihat kan, ini dah kelihatan. Mana atau ada yang kurang di sini? Udah oke ya. Nomor 4 ini soalnya beranak, ada 4A sama 4B. Yang pasti bukan bakso beranak ya kan. Yang untuk 4A ini, untuk semua bilangan asli N berlaku N pangkat 5 dikurang N terbagi habis oleh 5. Oke. Kita suruh buktiin kalau N pangkat 5 dikurangi N itu terbagi habis oleh 5. Sebenarnya kita bisa aja memberi short proof dengan apa itu, yang sifatnya masih general, itu general short proof, tapi mungkin akan terlalu singkat kalau pakai short proof. Udah, kita makan kayak yang biasa aja lah, tunjukkan bahwa P1 benar pakai cara yang sudah umum saja lah. Ini tunjukkan bahwa P1 benar, yaitu kita masukkan angka 1 di 1 pangkat 5 dikurangi 1 sama dengan 0, yang mana 0 ini terbagi habis oleh 5. Terus diasumsikan bahwa PK benar untuk satu bilangan asli K, yaitu PK sama dengan K tambah 5 dikurangi K. Kita mengasumsikan bahwa K tambah 5 dikurangi K ini terbagi habis oleh 5.
akan ditunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar. Itu apa? PK tambah 1 itu berarti K tambah 1 dipangkatkan 5, terus dikurangi nih K tambah 1 terbagi habis oleh 5. Nah terus kita bentuk ini K tambah 1 dipangkat 5 dikurangi K. Kita hitung dulu ini ya, K tambah 1 dipangkatkan 5. Ingat kita menggunakan segitiga Pascal nanti kan. Untuk yang 5 kan 1, 5, 10, 10, 5, 1 polanya kan gitu. 1, 5, 10, 10, 5, 1 segitiga Pascal gimana. Ini masih pada ingat kan nih segitiga Pascal. Kalau kita pakai segitiga Pascal ya jadi ya gini, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Jadi K tambah 5 ditambah 5K pangkat 4 ya, lupa masih segitiga Pascal. Kita buka pakai Excel. Segitiga Pascal sebenarnya fungsinya bisa bermacam-macam. Salah satunya ya untuk itu tadi, ketika kita tuh mempangkatkan bentuk aljabar yang berupa penjumlahan variabel gitu. Segitiga Pascal. Ntar kita bikin di sini cukup gak ya? 1, 1, 1. Yang pinggir itu 1 semua. Ya mana nih? Hasil yang ada di sini dia semuanya sebenarnya penjumlahan dari 2 yang di atasnya. Ya hasilnya 2. Di sini 1 lagi, oke 1. Pinggirnya 1 juga. Maksudnya pinggir-pinggir itu kita kasih 1. Nah, dia working nggak di sini ya? Oke. Nah, kita bisa lihat sendiri ya. 1 tambah 3 4, terus ini 3 tambah 3 6. Oke, cukup ternyata. Segitiga Pascal. 1 tambah 4 5, 4 tambah 6 10, 6 tambah 4 10, 4 tambah 1 5. Jadi 1 5 10 10 5 1. Ini untuk pangkat 5 gini ya. 1 5 10 10 5 1. Polanya begini. Segitiga Pascal. Jadi kita bisa dengan cara manual seperti ini kita jumlahkan yang bersampingan. Kita juga bisa sebenarnya menggunakan itu permutasi kombinasi kayak kombinasi berarti bukan permutasi, kayak kombinasi. Kayak faktorial nanti ketemu juga. Ya mungkin memang ada berbagai macam cara. Kalau manualnya gini lah, segitiga Pascal. Jadi 1 5 10 10 5 1. Sehingga menjadi K pangkat 5 ditambah 5K pangkat 4 tambah 10K pangkat 3 tambah 10K pangkat 2 ditambah 5K tambah 1 dikurangi K tambah 1. Nah ini kita bisa faktorkan ya. Kebetulan ini kan habis dibagi 5 semuanya angkanya 5, 10, 10, 5. Sehingga menjadi 5 dalam kurung K tambah 4 10 bagi 5 2 ya kan. 2K pangkat 3 tambah 2K kuadrat tambah K ditambahkan. Nah ini K pangkat 5 ditambah 1. Terus ini kita sebarkan ya SCTV dikurang K kurang 1. Ya tetap gini. Terus kan dia sama-sama ya plus 1 minus 1 berarti ya udah hilang. Di K pangkat 5 kurang K. Nah terbentuk ini kan dia udah jelas-jelas dia terbagi habis oleh 5 kan, karena dia dikalikan dengan 5. Nah ini bentuk yang tadi kita asumsikan terbagi habis oleh 5. Oke, dari sini terbukti bahwa PK tambah 1 juga benar. Oke, sehingga terbukti. Sampai di sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Oke, masih oke. Tidak pada paham nih ya. Nah, kalau sudah kita bisa lanjut ke poin 4B.
Ya, alhamdulillah mas. Ya udah paham ya berarti ya. Oke, petir paham. 4B. Untuk semua bilangan asli n berlaku n pangkat 3 kurangi 4n tambah 6 terbagi habis oleh 3. Jadi bentuk ini dia terbagi habis oleh 3 kan. Nah, kita tunjukkan, pertama kita tunjukkan bahwa P1 benar. Kita coba substitusikan angka 1 ya. Menjadi 1 pangkat 3 dikurangi 4 kali 1 ditambah 6. Dan hasilnya adalah 1 kurangi 4 tambah 6 yaitu 3. Mana angka 3 ini terbagi habis oleh 3. Diasumsikan bahwa PK benar untuk suatu bilangan asli K, yaitu K pangkat 3 dikurangi 4K tambah 6 terbagi habis oleh 3. Terbagi habis oleh 3. Ditunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar. Tadi masih mencoba menyimpannya. Oke ya, mohon bersabar, ini ujian. Nah, oke. PK tambah 1. Jadi kita masukkan K tambah 1. Ini K tambah 1 pangkat 3 dikurangi 4 dalam kurung K tambah 1 ditambah 6. Nah, kita dengan segitiga Pascal kita bisa mendapatkan K pangkat 3 tambah 3K pangkat 2 tambah 3K tambah 1. Oke. Bentar, edit dulu ya. Namanya jangan diowahi dulu deh, mending jangan diowahi dulu. Kita bisa mengowahi ini kan dia 3K pangkat 2 tambah 3K, dia sama-sama habis dibagi 3, jadi 3 dalam kurung K pangkat 2 tambah K. Sini K pangkat 3 dikurangi ini ya 4 K tambah 1 ditambah 6. Terus kita bisa sebarkan, oke ya, SCTV 1 untuk semua kita sebarkan jadi min 4K terus dikurangi 4 tambah 6. Terus kita hitung ini dan menjadi K pangkat 3 dikurang 4K sehingga tambah 1 kurangi 4 jadi dia dikurangi 3 tambah 6. Ini bisa kita owahi lagi ya, karena dia habis dibagi 3 jadi 3 dalam kurung K tambah K kuadrat tambah K terus dikurangi 1. Ini tentu dia habis dibagi 3 karena dia ada angka 3 nya. Nah, sedangkan bentuk ini adalah bentuk yang tadi kita asumsikan terbagi habis oleh 3. Sehingga dari sini terbukti bahwa PK tambah 1 juga benar. Sehingga terbukti. Oke, di sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Ya, udah paham nih ya. Oke, petir paham. Itu min 1 dari mana mas? Oh, min 1 ya. Ini kan dia min 3. Min 3 itu kita bagi 3 kan hasilnya min 1. Jadi kita emang sebenarnya di sini mencoba untuk mengowahi itu, diowahi gitu. Itu min 3 dibagi 3 sehingga menjadi min 1. Oke, gimana? Paham? Safety. Oke. Yang plus 1, yang baris 2 hilang kah mas? Tunggu. Yang mana nih plus 1 yang hilang? Oh iya, sebentar.
Aduh, kok ada yang typo lagi di sini. Ya, sorry ada yang typo. Nah, gini ya. Teman-teman ini nggak akan merubah hasilnya kok, dia tetap cuma lupa nulis aja gitu. Ini kayak kesini, ini satunya kesini. Jadi lupa emang kelompatan. Ada lagi apa nih? Oke, Ulfah Farida sudah paham ya. Oke, kalau sudah paham kita bisa lanjut ke nomor 5. Nomor 5. Untuk semua bilangan asli n berlaku 1 kuadrat kurang 2 kuadrat tambah 3 kuadrat seterusnya sampai minus 1 pangkat n tambah 1 dikali n kuadrat sama dengan minus 1 pangkat n tambah 1 dikali n dalam kurung n tambah 1 dibagi 2. Yang pertama kita tunjukkan bahwa P1 benar. P1 berarti dia dimulai dari 1 kuadrat sama dengan min 1 dipangkat 1 tambah 1 dikali 1 dalam kurung 1 tambah 1 terus dibagi 2. Dia ekuivalen 1 sama dengan, kan dia hasilnya 1 ya. Terus min 1 pangkat 2 oleh 1 kali 2 dibagi 2 dengan 1 kali 1. Dan hasilnya 1, jadi jelas benar. Nah, kita mengasumsikan PK benar untuk satu bilangan asli N. Ini PK ya, jadi series tadi untuk K gitu diasumsikan benar. Dan ditunjukkan bahwa P K tambah 1 juga benar. Yaitu apa? Ya ini series ini tadi ya, seriesnya. Terus kita tambahkan min 1 pangkat K tambah 1 tambah 1 dikali K tambah 1 kuadrat sama dengan min 1 pangkat K tambah 1 tambah 1 dikali K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1 dibagi 2. Terus ini kita ganti dengan ini ya, ruas kanannya ini kita pakai untuk mengganti menjadi min 1 dipangkatkan K tambah 1 dikali K kali K tambah 1 dibagi 2 ditambah, nah ini tetap ya bentuknya yang ini min 1 pangkat K tambah 1 dan ini kita menggunakan sifat eksponensial bentar mau geser gak nih sifat eksponensial mana di sini ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan lodang ya mohon bersabar ya kalau loadingnya berat. Masih ada 3 aktivitas dilakukan secara bersamaan ya, Google Meet, rekam layar, sama bagi layar. Sehingga sebentar mana kursornya ini. Ya, di sini dia K tambah 1 tambah 1 menjadi min 1 kali K dikalikan min 1 pangkat 1. Ini ada angka 1 tapi nggak kelihatan. Kali K tambah 1 pangkat 2. Nah ini juga tadi gunakan sifat eksponensial. Jadi min 1 pangkatan K tambah 1 terus dikali min 1 pangkat 1, disini ada angka 1 nggak kelihatan. Terus dikali K tambah 1 kali K tambah 2 dibagi 2.
kita menyamakan penyebutnya sehingga yang bagian ini tadi kita kalikan 2. Menyamakan penyebut. Oke, dan di sini kita lihat sama-sama dia dibagi 2, kita bisa coret-coret. Kita coret. Ya, coret gini. Dia hilang ya, bagi 2-nya menjadi -1 tambah 1. Nah, di sini kita bisa kalikan SCTV ya, disebarkan dia menjadi K kuadrat ditambah K. Ini dia -1 kali 2 berarti kan -2. Terus ini ya pakai sifat aljabar tadi yang A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Terus segitiga Pascalnya kan yang 121. Itu sama dengan -1 pangkat K tambah 1 dikalikan -1 dikali, nah ini yang dalam kita kalikan SCTV di K kuadrat ditambah 2K ditambah K ditambah 2. Di sini ada yang 2K tambah K, berarti angka 1 kali menjadi 3K. Nah, terus kita faktorkan ya, karena dia sama-sama dikali -1 pangkat K tambah 1, sehingga ini kita ubah menjadi -1 pangkat K tambah 1 dikali, nah ini K kuadrat tambah K terus ditambah -2, berarti sama saja dikurangi 2. Ini 2 dalam kurung K kuadrat tambah 2K tambah 1. Jadi sifat distributif. Sama dengan -1 pangkat K tambah 1 dikali -1 kali K kuadrat tambah 3K tambah 2. Sekarang dia ada sama-sama dikali dengan -1 pangkat K tambah 1 ya, kita bisa coret-coret. Oke, coret-coret. Sebentar masih loading ya. Loading. Kita coret-coret. Ayo pindah. Not responding lagi. Ya, sabar ya, bentar. Ya, mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Ya. Kita coret-coret jadi dia hilang. Dia cuma ya K kuadrat tambah K dikurangi 2 dalam kurung K kuadrat tambah 2K tambah 1 sama dengan -1 dikali K kuadrat tambah 3K tambah 2. Terus kita sebarkan ini, -2 kita sebarkan di -2K kuadrat dikurangi 4K dikurangi 2 sama dengan ini kita sebarkan juga ya, SCTV ya, 1 untuk semua. K kuadrat dikurangi 3K dikurangi 2. Terus kita hitung di sini. Ini ada K dikurangi 4K, ingat ya, 1 gak kelihatan, jadi -3. Dan di baris terakhir ini kita sudah bisa menyamakan kedua ruas ya, ruas kiri sama ruas kanan. Dia sama-sama K kuadrat kurang 3K kurang 2. Jadi dari sini terbukti. Ya, ada yang mau bertanya atau sudah paham?
Halo, halo. Tuh saya pada paham nih. Oke, biar sudah paham. Ya kan pada paham juga belum nih? Biar pada paham. Oke, kalau sudah pada paham, kita bisa menghentikan rekam layarnya. Ya, ini tak stop record dulu ya kalau udah pada paham. Nomor 5.